sering hadir ke majelis maulid, apa yang disediakan? Hauduka saufil mubarad wirduna yauman nusyuri. Disediain telaga Kautsar buat orang yang rajin sholat. Ibu, bapak, hadirin hadirat yang berbahagia, hadirnya kita karena cinta sama Nabi. Ibu, apaan? Tuh, kita ngomong ya kongko. Rasulullah begitu sayang dan cintanya terhadap kita umatnya. Mana bukti Rasulullah cinta sama kita? Terbukti ketika Rasulullah mau wafat, Jibril datang ngasih kabar. Kata malaikat Jibril, Muhammad, aku diutus oleh Allah menyampaikan amanah. Nyawamu yang mulia segera dicabut. Bagaimana menurutmu? Apa jawab Rasulullah? Jibril, kehormatan apa Allah mencabut nyawaku? Lalu Allah nyatakan dalam hadis kursi, Allah bilang, ini haramtul jannata ala sairil anbiya hatta tadkhulaha anta. Sesungguhnya aku haramkan surga dimasukin nabi-nabi yang lain kecuali kamu masuk duluan. Umat saya bagaimana ya Rob? Umatmu jaminannya lain lagi. Wa haramtu ala sairil umami hatta tadkhulaha ummatuka. Aku haramkan umat-umat yang lain masuk surga lebih dulu kecuali umatmu masuk duluan. Alhamdulillah, Nabi masih mikirin kita. Nabi masih mikirin kita, Bu. Nabi masih mikirin kita. Nabi, iya, nyaut apa? Sayangnya Rasulullah luar biasa. Bahkan detik-detik beliau mau wafat, keluar dari mulut Rasulullah yang mulia, apa yang beliau ucapkan? Ummati, ummati. Rasulullah mau wafat nyari-nyari kita, sayangnya begitu besar. Kalau kita kan lain, po, mau mati anak kita kumpulin, mat, sin, roh, ji, kumpul sini, kumpul. Emak Romana udah gak kuat bawa penyakit sini. Emak mau ngomong sama lu, kalau emak udah gak ada umur, itu rokok pinggir jalan jangan dijual. Emang apa mak punya Cina? Digerebek mau Cina. Oh, Allah bilang di situ, la ilaha illa ana, tiada Tuhan melainkan aku. Allah nyombong. Ngomong pantas banget, Bu, nggak ada lagi. Baru yang dihidupin pertama malaikat. Seluruh malaikat dihidupkan kembali oleh Allah, dibentuklah panitia akhirat. Ada panitianya, Bang. Diatur bagi tugas, siapa yang bagian nyari dana, panitia atur semuanya, panggil oleh Allah. Malaikat pertama, Ridwan, labaik ya Rob, tugas ente siapin surga. Buat siapa ya Rob? Aku akan balas hamba-hambaku yang waktu di dunia sering sujud, sering duduk dengan ulama, sering kumpul di pengajian, tangannya pemurah, santun dengan yatim. Yang model begitu siapin surga Ridwan. Baik ya Rob, siap. 86. Malaikat Ridwan. Malik, ada apa ya Rob? Tugas ente siapin neraka. Buat siapa ya Rob? Aku akan balas tuh manusia bajingan paling tengik yang waktu hidup di dunia nggak pernah sujud, rumah dekat masjid nggak pernah masuk masjid, sama pengajian rada gedeg, sama ustadz rada benci, duit banyak, harta banyak, pelit, medit, koret, butut gasiran, pantat kuning, bol nontot. Oh, orang kalau udah pantat kuning bol nontot udah parah, Bu. Itu orang nyeduh kopi ampasnya dijemur lagi. Terus saking pelitnya tuh orang. Makan launya ikan habis, palanya dikerepuk semua. Kucing melongo nungguin pala. Apalagi ibu-ibu sekarang masak udah pakai presto. Wah, tulang hancur semua di presto.
Pendek kata nih, manusia nggak pernah berbuat amal soleh. Yang model begitu siapin neraka Malik. Baik ya Rob, siap. OTW malaikat Malik. Jibril, Mikail, ada apa ya Rob? Tugas ente siapin dah, masuk ke dalam surga. Ngapain saya ke surga ya Rob? Ambil kendaraan buruk, bawa turun ke alam, cari di mana kubur kekasihku Nabi Muhammad. Jibril, Mikail, buruan masuk ke surga, ambil kendaraan buruk, bawa turun ke alam, cari di mana kubur kekasihku Nabi Muhammad. Jibril, Mikail suruh nyari kuburan Nabi bang. Alam udah rata semua bu, udah hancur-hancuran. Di tengah jalan Jibril sama Mikail kongko. Ngerti kongko? Ngobrol. Kata malaikat Jibril, Mikail, ngapa Bril? Lu tahu kuburan Nabi? Gue juga bingung. Ini bagaimana nyari kuburan nih, udah rata semua. Jangankan nyari kuburan, nyari celebut aja nggak nemu. Yang bener lo, iya udah bingung ini kita. Coba lo pakai cari di di Google Map, agak nemu, udah habis, udah hancur-hancuran. Terus bagaimana ini urusan kita? Sujud aja nyok, minta petunjuk. Akhirnya Jibril, Mikail sujud ibu. Dengan izin Allah terbukalah kubur Rasulullah. Rasulullah bangun dari kubur sambil kucek-kucek mata. Tengok ke kanan ada malaikat Jibril, tengok ke kiri ada malaikat Mikail. Rasulullah bertanya, ayu yaumin hadza ya Jibril, ini hari apa Jibril? Jibril menjawab, hadza ma wa'adar rahman wa sadaqal mursalun. Ini hari di mana Allah janjikan buat kita semua. Ini kiamat Muhammad. Kiamat Jibril? Benar ini kiamat Jibril? Benar Muhammad. Cius itu saya tambahin doang bang, ntar cari di kitabnya. Cius semana nih, itu tambahan doang. Benar ini kiamat Jibril? Benar Muhammad. Keluar dari mulut Rasulullah yang mulia, apa yang beliau ucapkan? Jibril, kalau memang ini hari kiamat, aina ummati, aina ummati, umatku di mana Jibril? Umatku di mana? Rasulullah pertama kali bangun dari kubur, tahu itu hari kiamat. Yang beliau cari bukan anak, bukan bini, tapi yang beliau cari kita umatnya. Alhamdulillah. Kata malaikat Jibril, umat lu kayaknya masih pada rebah semua Muhammad. Gue sih gak tahu urusan gua. Tugas gua membangunin lu dari kubur. Terus ya udah nyong ikut gua ke sorga. Suruh siapa Jibril? Suruh Allah. Bener. Ya udah yuk kemon. Tuh akhirnya Jibril sama Mikail bu ngajak Rasulullah OTW ke sorga. Tuh naik Grab. Naik buruk. Tuh sampai di dalam sorga Rasulullah kayak orang kagak betah, mondar mandir bengong. Nabi di sorga mukanya galau, udah bete banget, dah kelihatan gabut kalau kata bocah sekarang mah gabut, bengong. Kan ditegur sama yang punya sorga, Muhammad, labbaik ya Rob. Nggak betah di surga? Betah ya Rob. Apa kurang fasilitas? Cukup ya Rob, sudah enak di sini. Ada kopi, susu, air panas, ada tisu lagi. Di sini nih Maya. Saya mau udah enak ya Rob, di sorga udah enak. Tapi ngapa bengong begitu? Ngomong dong. Saya bengong begini mikirin umat saya ya Rob. Umat saya nasibnya bagaimana? Saya nggak mau enak-enakan di sorga sendirian, sementara umat saya nasibnya belum ketahuan. Terus mau kamu apa sekarang Muhammad? Izinkan saya ya Rob keluar dari surga. Mau ngapain? Mau nengokin umat. Ya Allah, udah di dalam sorga, di tempat yang enak, pengen keluar, cuma pengen nengokin kita doang. Ada pemimpin sekarang model begitu? Belum kenceng amat kok. Belum jadi doang, kita mah dirayu-rayu ibu. Tenang aja Pak Bu, kalau saya jadi jalanan rata, rata sama air, banjir mulu. Ya Bu ya, belum jadi doang, kita dikasih stiker, kasih pamflet, masukin baleho, kasih kaos, kudungan. Dia tenang aja, udah jadi mak ya. BPJS naik, najong. Lupa udah ya, BPJS naik. Enggak. Orang kalau naik panjat pinang yang paling capek yang di bawah. Itu yang di bawah udah diles-iles lehernya Bu. Melintir sono melintir kemari. Tapi yang diinjak di bawah kan ngomong, biarin gue sih nggak apa-apa diinjak di bawah asal lu naik ngatas. Tapi kalau di atas inget dong. Tuh.
hadiah banyak di atas itu, bawa turun kita pecah rame-rame, kan cakep urusan. Ini udah kita naikin sampai di atas, habis hadiah juga garas dewek, oh semuanya udah di dalam sorga, di tempat yang enak, keluar baru kita dihidupin oleh Allah. Seluruh manusia dihidupkan kembali dari zaman Nabi Adam sampai datangnya hari kiamat. Masing-masing kita bawa diri. Anak gak kenal orang tua gak kenal anak, istri gak kenal suami gak kenal istri. Masing-masing bawa diri. Hari kebangkitan tiba. Di saat kita butuh pertolongan, matahari sejengkal di kepala kita, panas udah pasti, kehausan udah pasti bang. Sekarang aja matahari jutaan kilometer, panasnya luar biasa, apalagi sejengkal di kepala kita. Di saat itu kita butuh pertolongan, lagi kepanasan, pasti kehausan, mau nyari air kemana di sono, matahari jengkal, panas bu, haus udah pasti. Nyari air kemana? Caranya bawa duit, kagak ada yang jualan air. Siapa yang jualan di sono? Nggak ada. Alfamart, Indomaret udah tutup, nggak nemu, apalagi galon isi ulang, agak ada. Tapi disediain oleh Allah bagi orang yang rajin sholawat, cinta sama Nabi, sering hadir ke majelis maulid. Apa yang disediakan? Hauduka saufil mubarad wirduna yauman nusyuri. Disediain telaga Kautsar buat orang yang rajin sholawat, cinta sama Nabi. Sering kita minum seteguk dari air telaga tersebut, gak bakalan haus buat selama-lamanya. Maka kalau ada orang gak demen maulid, gak demen sholawatan, biarin disuruh dia kehausan, dia kecekek, rasain kagak ada yang nolongin. Naudzubillah min. Makanya selawat mbat, selawat po mbat, selawat. Orang tua dulu hidupnya pada berkah tuh, emak-emak kita, karena selawatan gak pernah lepas. Masak, nyuci, goreng tempe, ngapain aja selawat. Lihat dulu nenek zaman dulu bu, emak tuh, emak ya Allah, goreng tempe aja selawatan. Ya Muhaimin ya salam salimna wal muslimin lin nabi khairil anam wa bi ummil mu'minin. Orang tua dulu saking enaknya sholawat, tempenya angus tuh, pas lakinya makan marah-marah, nyalu ngapa tempe angus nih, gara-gara Muhaimin bang. Muhaimin orang mana? Bukan nama orang bang, nama selawat. Oh lu goreng tempe sambil selawatan? Iya bang, mari gue makan tuh tempe. Hitung-hitung gue makan tempe selawat, kagak berantem jadinya, enak. Ibu-ibu sekarang bang, ya Allah ngapain nyanyi mulu, masak nyanyi, goreng tempe nyanyi mulu, laki nggak pulang-pulang nyanyi mulu, disindir dalam lagu. Ilah ilallah, perasaan ku berbakti untukmu, makan pagi ku siapkan semua, mati atau hilang perasaanmu, apa memang pindah ke lain hati, jadi aku harus, masa si aku ya apalan dia. Lakinya denger gak jadi masak, habis kompor tendang-tendangin lakinya. Biar kita kesel sama suami bu, udah baca sholawat aja biar adem. Suami kita namanya Ahmad, bang emang gue gede gak malu dari kemarin, ayo berantem, tapi sebelum berantem sholawatan dulu gitu. Suaminya namanya Ahmad, tunjuk Ahmad ya Habibi, Ahmad ya Habibi, enak gak jadi berantem bu. Bininya namanya Zahro, balikin malakinya, ya Zahra, ya Zahra, ya Zahra, kagak jadi berantem. Anaknya lewat, mak bapak lagi selawatan itu, ngikut aja tuh bocah selawatan. Ya Jumalo, ya Jumalo, lo bocah. Ya Jumalo, ya Jumalo, lah sekeluarga jadi kagak berantem, enak. Jadi lomba marawis, lawat tuh. Hebatnya kita bang baca sholawat, cinta sama Nabi. Saat kita butuh pertolongan di padang mahsyar, ngadu kita minta kemana? Syafaatul uzma.
pertolongan besar datang ke Nabi Adam. Ya Adam, anta abal bashar. Adam, kau bapak moyangnya manusia, tolongin kami dalam kesusahan ya Allah. Nabi Adam, apa kata Nabi Adam? Ya Allah, cucu boro-boro gue nolongin lo, gue juga lagi keblangsak ini, punya dosa dulu di sorga, nggak boleh makan buah khuldi, gue embat juga. Nabi Adam makan buah khuldi ibu karena rayuan ibu Hawa. Ibu Hawa karena dirayu sama iblis. Iblis godain Nabi Adam gak sanggup. Ibu Hawa godain dong, ayo ayang beb, mam dong tayang buah khuldinya, mam. Akhirnya Nabi Adam kerayu-rayu, dimakan itu buah khuldinya nyangkut di tenggorokan. Maka laki-laki ada jendolannya di leher. Ibu kalau nggak percaya ntar pulang pegang leher suami ibu, tanya pelan-pelan, bisikin dah, bang ini buah khuldi ya. Tapi ibu Hawa makan buah khuldi nggak nyangkut di leher karena leher perempuan licin, sering ngomongin lakinya sama orang lain. Pas nyangkut di dada buah khuldinya, alhamdulillah, bersyukur bu nyangkut di dada. Coba kalau nyangkut di dengkul, ribet bu kalau nyangkut di dengkul, dah berabe urusan dah ibu. Anak nangis minta teteh, ngangkat dengkul dulu, mimi tayang mimi lah, ribet ibu. Untung bersyukur nyangkut di dada, tebelah dua nyampe di dada. Alhamdulillah buah khuldi tebelah dua. Kalau satu doang loh kayak tumor. Tuh Nabi Adam kagak sanggup. Kata Nabi Adam, jangan sama gua dah, coba datang aja ke Nabi Nuh. Nuh bisa kali nolongin, dia mau orang Jawara, ngadep ke Nabi Nuh. Nuh tolongin Nuh. Nabi Nuh ngomong, aduh mang liur, aduh nanaonan silaing mang, rupanya yang minta tolong rombongan orang sini. Jangan sama gua juga ribet urusan, punya anak satu susah buat diurusin, tanggung jawab di hadapan Allah ribet tuh. Si Kanan gue cek naik getek ya kagak mau, jamuan kelebung ngikutin orang kafir. Datang aja coba ke Nabi Ibrahim bisa nolongin kali. Nabi Ibrahim dari jauh udah dadah aja bu, jangan sama gua juga punya dosa seumur hidup, bohong 3 kali bohong. Nabi Ibrahim seumur hidup bohong 3 kali bu, nangis di hadapan Allah. Model kayak kita mau bohong saban hari jadi lalab, kagak nangis nyengir mulu kita. Nabi Ibrahim jangan sama gua, coba datang sama Nabi Isa bisa kali, dia mau orang di dunia dianggap jadi Tuhan. Gua datang ke Nabi Isa tolongin Nabi Isa. Nabi Isa dari jauh udah dadah, jangan sama gua Nabi paling miskin, bapak nggak punya, bini nggak punya, makanya gua jomblo seumur hidup. Nabi Isa kagak kawin po, makanya umatnya ikut-ikutan nggak kawin juga. Tuh pastur nggak kawin, dia ngikutin Nabi Isa. Sayang ya punya perabotan kagak dipakai. Satu-satunya yang sanggup nolongin kita baginda Rasulullah Muhammad. Rasulullah manggil kita, ummati analaha, ummati ta'ali, umatku sini, sini sayang. Nabi manggil kita. Alhamdulillah, cuma yang dipanggil gak sembarangan orang ibu, ada tandanya, ada mereknya. Ya nggak sembarangan lah dipanggil sama Nabi di hari kiamat, ada mereknya. Mereknya apa sih Ustadz? Mereknya bukan gambar pala banteng, bukan. Pala banteng menyeruk mulu, bukan. Mereknya bukan gambar pohon beringin, bukan. Pohon beringin mah kuntilanak mulu isinya. Mereknya Rasul sendiri yang bilang, inna ummati ya'tuna yaumal qiyamati gurran muhajjalina min atharil wudu. Umatku nanti yang aku panggil di hari kiamat mukanya bersinar bercahaya karena sering kena air wudhu. Sering wudhu berarti sering sholat. Masa wudhu doang agak sholat? Di dunia kita dikasih kulit hitam, kalau rajin wudhu muka kita bersinar bercahaya di akhirat nanti. Wujuhuhum kal qamari lailatal badri, muka kita bersinar bercahaya seperti bulan purnama. Di dunia dikasih kulit hitam, kalau rajin wudhu muka kita mengkilat. Kenapa mengkilat? Kebangetan hitam. Kebangetan hitam karena sering wudhu. Ini maulid sukses berhasil. Kita kenalin siapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tuh melalui pengenalan dan keagungan. Dikenalin lewat mana? Tadi anak-anak kita sudah baca hadroh, baca maulid melalui hadroh, ya nggak, diiringi dengan hadroh, baca solawat, rawi kita baca di Barzanji,
di Maulid Diba, di Simtu Duror, semuanya ada sejarah kemuliaan akhlak Rasulullah. Bahkan Al-Imam Syekh Ja'far Al-Barzanji bilang dalam salah satu rawinya, beliau kutip, apa kata beliau? Wa kana sallallahu alaihi wasallam syadidal haya'i wa tawadu'. Rasulullah orangnya sangat pemalu, Rasulullah orangnya sangat tawadu. Nabi orangnya maluan banget, Bang. Nabi orangnya pemalu. Pernah satu hari Nabi lagi naik ke atas Ka'bah, ibu lagi dandanin Ka'bah rusak, naik Rasulullah ke atas Ka'bah, angin kencang niup gamis Rasulullah, betisnya kelihatan dari bawah oleh sahabat, kesingkap gamisnya. Rasulullah langsung turun, mukanya pucet, malu. Kenapa? Betisnya kelihatan orang dari bawah. Tibang betis doang kelihatan malu, tibang betis doang kelihatan malu, tibang betis. Orang sekarang urat malu udah pada putus semua. Lo tua nenek-nenek orang bu ilah ilallah, pikirannya di mana tau nenek-nenek naik motor Mio pakai celana wahai keliling kampung kencang buat di bawah, kirain kenal pot bunyi, kagak taunya kulit. Ya Allah, pakai jilbab po, cing nih neng yang cewek semuanya pakai jilbab. Itu apa Ustadz? Jilbab itu bukan yang dipakai di kepala ibu, yang di kepala ibu itu namanya kudungan. Beda antara jilbab dengan kerudung. Yang disebut jilbab itu pakaian yang gombrok, yang menutup aurat, yang gak kelihatan bentuk tubuh perempuan. Kalau sekarang ada cewek, mohon maaf, pakai kudungannya cakep tapi kaosnya ketat, celananya ketat, secara hukum agama masih haram. Kenapa? Karena apemnya masih kepajang. Nih biar jelas suruh pakai jil. Rasulullah betisnya kelihatan aja malu. Luar biasa, syadidal haya wa tawadu, rendah hati, enggak sombong. Pangkat lebih tinggi dari kenabian, lebih tinggi dari 124.000 nabi. Rasulullah pangkatnya lebih tinggi dari 313 rasul. Tapi Rasulullah pangkatnya tinggi, enggak sombong. Baru tibang menteri doang bersombong, najong. Jangan sombong, apa yang mau disombongin? Baru tibang jadi pangkat dikit di bintang nih, bintang kaleng bu. Yang ada di pundak ini bintang kaleng. Kalau bintang atas boleh dah, saya heran. Bintang kaleng apa yang mau disombongin? Kaleng bu, kaleng bikin juga bisa. Apa yang mau disombongin? Lahir ke dunia kita nggak bawa apa-apa kok, bener. Lahir ke dunia dibantuin sama orang, nama dikasih sama orang, baju dipakai nama orang, bener. Wala tamshi fil ardi maroha, jangan sombong. Nih Rasulullah, pala kita bu, anggota tubuh kita dalam sholat aja ketahuan kita nggak ada apa-apanya di hadapan Allah. Anggota tubuh kita yang paling terhormat kepala. Ini kepala paling mulia. Bercanda sama temen dikeplak, marahnya luar biasa, bener bu. Kepala paling terhormat. Manusia kalau nggak ada kepalanya bukan manusia. Makanya kita kalau ke lurahan bikin KTP yang dipoto kepala. Ada orang sini KTP-nya gambar dengkul? Nggak ada. Kepala yang paling terhormat nih. Tapi ketika sujud di hadapan Allah lagi sholat, kepala kita sama rendahnya dengan kaki. Bahkan kepala kita lebih rendah dari pantat kita, tinggian pantat daripada pala. Bener bu? Apa yang mesti kita sombongin? Jangan. Nabi aja pangkatnya tinggi, dijamin masuk surga. Rasulullah dihindarkan dari api neraka, tapi Rasulullah nggak sombong kok, ibadahnya tekun. Alhamdulillah. Nih hebatnya Nabi, nggak sombong. Syadidal haya wa tawadu. Kita mentang-mentang kaya, baru kaya dikit aja udah sombong. Mentang-mentang kaya jalan dada duluan, mentang-mentang kaya jalan kagak nepak kuntilanak. Nih Rasulullah syadidal haya wa tawadu, nggak marahan Nabi mah po. Nabi mah nggak marah, dikatain nggak marah, dibully dihina nggak marah. Di bang baru dikatain doang, dibully dihina disindir di media sosial marah najong. Jadi pejabat jangan marah kalau dikritik, bener. Iya ini mau marah mulu, saya tabok, wah saya tabok pret. Jangan, sabar. Emang kita dikritik wajar, jadi jangan jadi pemerintah, jangan jadi pejabat kalau nggak mau dikritik, bener. Iyalah. Lagi ceramah di Taif bang, karena ada ceritanya tuh, lagi dakwah, lagi ceramah di Taif, dilemparin kotoran onta, ditimpukin sama batu, disambit bukan disambut, berdarah. Rasulullah keningnya yang mulia, jidatnya berdarah. Marah Rasulullah? Kagak. Lagi ceramah ditimpukin, nggak marah. Yang marah malaikat Jibril. Bayangin malaikat Jibril marah.
datang ngasih tawaran. Apa kata malaikat Jibril? Muhammad, bagaimana kalau Jabal Uhud buat tibanin buat orang kafir yang nyakitin lu? Jangan Jibril, kalau anaknya gak beriman saya tungguin cucunya. Lu kebangetan sabar sih Mad lu. Dengan bahasa kita begitu po. Lu maunya apa sekarang? Saya mau berdoa aja Jibril. Didoain tuh yang nimpukin nama Rasulullah. Beliau angkat tangan Rasulullah. Apa yang diucapin? Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah kasih petunjuk, kasih hidayah buat mereka yang nimpukin saya karena mereka nggak ngerti. Nabi po balik doa. Kalau model saya begitu, lain dah urusan. Beda kalau saya mak. Rasulullah beda bang, akhlaknya luar biasa, kemuliaannya. Nih Nabi kita kenali melalui akhlaknya, apalagi kemuliaannya di situ ditulis di rawi. Wa yuhibbul fuqara wal masakin wa yajlisu ma'ahum wa ya'udu mardahum. Rasulullah demen sama fakir miskin, sering duduk bareng sama fakir miskin, nengokin orang sakit, fakir miskin yang sakit. Ya Allah Bu, Nabi demen sama fakir miskin, makanya Nabi pernah doa, Allahumma ja'alni miskinan wahsyurni fi zumrati miskinan. Ya Allah jadikan saya orang miskin, kumpulin bareng sama orang-orang miskin. Nabi doanya tuh, ini doa yang gak pernah kita baca. Pernah ibu baca doa begitu? Ya Allah jadikan saya orang miskin? Kagak, nggak pakai baca doa itu udah miskin, udah turunan kita po. Nggak pakai baca doa itu udah lengket banget miskin sama kita. Nabi demen sama fakir miskin, duduk bareng sama fakir miskin. Makanya Nabi pernah nyuruh kita, idza da'atul miskina ajaba, kalau diundang sama orang miskin buru-buru datang. Kita kadang-kadang terbalik, ini orang kaya yang undang terburu-buru. Ngaku aja bener Bu. Iya, ada orang kaya mati mimpin tahlil gak kelar-kelar sampai 1000. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, sampai meniran mulut. Giliran yang miskin mati tahlilan 30 biji kelar. La kelar udah. Makanya kita kudu ngikutin dikit-dikit. Wa yuhibbul fuqara wal masakin wa yajlisu ma'ahum wa ya'udu mardahum. Rasulullah nengokin orang sakit. Sunnah nengokin orang sakit ibu. Sunnah nengokin orang sakit. Sunnah po. Nengokin orang sakit tuh minimal bawa tentengan. Jangan kagak bawa apa-apa, bawa jeruk 2 kilo umpama gitu. Kadang-kadang nengokin orang sakit datang doang ke rumah sakit nggak bawa apa-apa. Sampai rumah sakit pakai nanya lagi. Orang lagi diimpus ditanya, apa yang lu rasain sih Ji? Yang sakit nyaut, nggak ada yang gua rasa-rasa. Lah kok begitu lo? Iyalah lu kemarin nggak bawa apa-apa. Coba kalau lu bawa jeruk kali gua rasa-rasain, ada asemnya, ada manisnya. Emang PA juga. Pakai nanya apa yang lu rasa sih Ji? Lo kagak bawa apa-apa. Nih ayo, Nabi Bu hebatnya luar biasa kemuliaannya. Kita kenalin beliau. Wa yamshi ma'al armalah. Rasulullah kalau jalan bareng sama janda-janda tua. Nabi kalau jalan bareng sama janda bang, jalannya belakangan Nabi, ngiringin di belakang. Bukan berarti mau ngeliat bokongnya janda, bukan. Khawatir kalau nenek-nenek jatuh kelihatan sama Nabi dari belakang, ditolongin sama Nabi. Begitu tujuannya. Anak muda sekarang kan lain, jalan bareng sama aki-aki, aki-aki ditinggal. Apa sih kata aki-aki tinggal? Lelet buat aki-aki ya. Aki-aki ditinggal belakang, lah aki-aki nyemplung juga gak tahu. Nih Masya Allah kemuliaan akhlak Nabi. Maka ini maulid sukses berhasil. Ayo perbaiki akhlak kita ibu. Akhlak kepada siapa? Pertama berakhlak kepada Allah. Yang belum doyan sholat jamaah bapak-bapak ayo masuk ke masjid. Biarin tetangga baru doyan ke masjid, jangan dikata apa-apa, jangan antepin, jangan diaru-aruin, jangan diusilin. Ini kadang-kadang usil banget mulut kita, tuh main bang ke masjid, besok aja kabur. Biarin orang baru belajar, sholat lambat-lambat dikit nggak jadi masalah. Orang baru belajar, zohor 2:30 boleh, asar 5:30 tancep terus, maghrib nyambung sama isya lanjut, subuh jam 6 tancep terus, besok baru didandanin pelan-pelan. Nabi enggak sekaligus ngajarin basyiru wala tunafiru, gembirain orang jangan takut-takutin, yasiru wala tu'asiru, mudahkan orang jangan disulitin. Rasulullah dakwah pakai akhlak, beliau ngajak bukan ngejek. Rasulullah ngerangkul bukan memukul. Rasulullah pakai argumen bukan pakai sentimen. Jangan pakai sentimen mulu, dikit-dikit sentimen mulu. Islam ngajarin begitu. Yang belum doyan ngaji ayo ngaji Bu, kelar maulid majelis taklim ramein.
ngaji kumpul. Paling udah tua, udah nenek-nenek ngaji. Mau ngapain lagi udah nenek-nenek? Tasbih pegang banyakin, udah zikir. Mejeng di jalanan siapa yang godain? Nenek. Ya kan anak muda, setan aja ogah godain. Ngaji udah. Nih kita kumpul begini ngaji, nggak ada ruginya ke majelis taklim. Dosa kita dirontogin, amin. Dosa kita diusak, dihapus, ditipek, digebeg. Raba dada kita masing-masing bang. Pasti banyakkan dosa ibu mau pahala kita, mau ibadah kita, bener. Dosa sama orang tua ada, sama saudara, sama teman, tetangga. Apalagi dosa sama suami, mau sabar-kabar udah bu. Kadang-kadang mau berangkat ngaji laki diperintah. Gua ngaji dulu bang, ntar kalau hujan jemuran lu angkatin. Ngaku aja udah po. Iya, elah kagak sengaja itu kan. Laki lagi tidur bangunin salah. Bangun bang, bangun bang. Lu lihat no, udah jam berapa? Laki lagi tidur suruh ngiat jam. Salah itu istri. Orang dia aja melek ngiat jam. Maka nyuruh laki, bangun bang. Lu lihat no jam berapa? Laki lagi tidur suruh ngiat jam. Ayo dosa kita banyak bos. Yang kecil-kecil dirontogin, amin. Yang kedua pahalanya gede kita ngaji begini, amin. Kumpul aja ke majelis taklim, ikutin ustazah kita. Ustazah bawa kitab, ngikut aja bawa kitab. Mau bisa kayak kagak tuh baca kitab, bawa kitab. Ustazah kebet, kita kebet. Ustazah tutup lah, tutup. Ngaji datang paling belakang, temen nanya halaman berapa cing? Ah boleh kebet doang. Datang aja udah, dicatat pahalanya sama seperti sholat sunnah 1000 rakaat. Pernah kita sembahyang 1000 rakaat? Boro-boro 1000. Bayang terawih aja ngeliat jadwal imam. Malam ini terawih imamnya dia, ya lama nih, lama dah. Pindah kita terawih, ngaku aja udah bu. Pokoknya imam terawih yang cepet favorit udah tuh imam. Gue demen nih kalau dia imam nih, nggak pakai usul lagi udah. Allahu Akbar, bismillahirrahmanirrahim, Allahu Akbar. Nenek di belakang gue nyungsep juga ini. Ya Allah. Bagaimana yang 1000 rakaat pahalanya sama seperti kita mensolatkan jenazah 1000 jenazah. Pahalanya sama seperti kita jenguk orang sakit 1000 orang sakit. Alhamdulillah. Nih kita ngaji, ilmu ada, ibadah jadi bener. Cuma godaan rada berat ibu. Jujur aja kita mau ibadah sekarang tantangan banyak. Di rumah udah ada tantangan, siang malam TV nonstop di rumah. Anak emak maghrib berebut remote. Acara sengaja yang seru-seru waktu maghrib di TV, ratingnya naik, joget-joget, nyanyi-nyanyi, kelar jam 1 tengah malam. Giliran ceramah agama tayangnya jam 3 pagi. Siapa yang menonton jam 3 bang? Burung gaok yang nonton. Ustaz saya ngirim Fatihah buat yang meninggal dunia, apakah Fatihah saya sampai? Ini pertanyaannya kagak. Saya nggak jawab ibu, saya balik tanya sama dia, lu ngirim Fatihahnya kapan? Kemarin Ustaz saya kirim. Nah terus Fatihah yang lu kirim balik pulang apa enggak? Ya enggak Ustaz, masa Fatihah balik pulang? Ya kalau nggak balik pulang berarti nyampe. Lalu kirim kagak balik-balik, berarti kan nyampe dong. Nah, kalau nggak percaya mati aja dulu, saya kata gitu. Kalau mati ntar gue bacain Fatihah di atas kuburan lu, kalau nggak nyampe miss call. Ini pertanyaan akal-akalan, jawab pakai akal-akalan juga, bener bu? Orang sekarang begitu aneh-aneh. Lah kita punya HP ada pulsanya, SMS nyampe, ada paketannya WA nyampe, bener? Itu HP bikinan manusia, apalagi Fatihah yang produknya Allah lebih nyampe lagi.